إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa ngumpul bareng di acara Hijrah Fest ini dengan geng kita, dengan teman kita untuk sama-sama belajar lebih mengenal dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapetin di dalam tongkrongan kita pada malam ini dan beberapa hari ke depan bukan sekedar jadi wawasan, tapi juga bisa memperbaiki akhlak kita kepada orang yang ada di sekitar kita dan pastinya bisa membuat kita merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk Nabi besar, teladan kita, penolong kita nanti di akhirat dengan seizin Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat panitia semuanya yang udah riweh untuk bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, mengumpulkan anak-anak muda se-Indonesia lah. Karena dari Sabang sampai Merauke ngumpul numplek di sini dengan harapan yang sama, pengen dapetin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya sama, statusnya berbeda. Nggak apa-apa. Maaf ya. Mulai. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang Dear Haters. Ya gitulah pokoknya. Kita ngebahas tentang haters ya. Ada yang merasa nggak punya haters? Ada yang punya haters? Oke, sekarang terakhir. Ada yang hatersnya mantan? Nggak boleh ya. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Memutuskan hubungan boleh. Oke, haters ya. Kita kalau ngomongin tentang masalah haters itu sebetulnya itu bukan cuman ngomongin masalah sosial media. Itu kan cuman judul yang bikin kita mungkin lebih bisa kebayang karena itu daily kita banget lah tentang kehidupan sosial media. Tapi haters itu adanya bukan cuman di sosial media. Bahkan ada haters yang hubungannya sangat dekat dengan kita.
Bisa jadi dia adalah keluarga kita sendiri, tapi dia haters banget. Siapa nabi yang pernah di-hate oleh keluarganya sendiri? Yusuf alaihissalam. Beliau di-hate oleh kakak-kakaknya sendiri. Siapa lagi? Nuh alaihissalam. Beliau di-hate oleh anaknya sendiri. Siapa lagi? Lut alaihissalam. Beliau di-hate oleh istrinya sendiri. Dan pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di-hate oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Jadi ngomongin tentang masalah haters itu bukan cuman bicara tentang etika sosial media, walaupun itu termasuk salah satu di antaranya. Dan itu daily kita banget, kehidupan kita banget. Saya pikir ngomongin tentang gimana cara kita ngeladenin haters itu termasuk di antara need, kebutuhan dasar kita sekarang. Karena mau nggak mau, sebaik apapun kita, pasti kita nggak mungkin nggak punya haters. Sebaik apapun. Kadang-kadang kalau di sosial media, kita posting apa aja salah. Posting main, katanya kok banyak main. Ya. Posting ngaji, ria gitu ya. Jadi salah juga tetap gitu. Kita posting main, jangan banyak main. Kan hidup bukan untuk main-main. Kita posting salawatan, tilawah, tahajud. Katanya sombong, pamer gitu kan. Jadi haters itu selalu ada. Bahkan di dalam sholat juga kadang-kadang ada haters. Dalam sholat loh, ada haters. Terutama kalau imamnya bacanya kepanjangan. Itu hatersnya tuh banyak. Dan komennya haters dalam sholat tuh gimana? Bersin-bersin, batuk-batuk. Terus kayak bersinnya tuh bersin lebay banget gitu. Itu kan komen-komen haters dalam sholat ya. Ada juga makmum kayak punya masalah pribadi gitu sama imam. Dia kayak berharap gitu imam bacanya salah gitu kan. Begitu imamnya salah dia teriakin dari belakang gitu. Apalagi kalau ayat yang dibaca imam itu ayat yang dia hafal. Paling aman kalau kita sholat baca ayat yang makmum rata-rata gak hafal. Itu mau salah semua gak ada yang benerin. Biasa aja diam gitu. Karena saya pernah bukan banyak hafalan ya. Cuman ada beberapa paragraf yang saya hafal kayak di tengah-tengah Quran gitu yang gak semua orang hafal. Ngimamin aja. Sebutlah misalnya kayak surat favorit saya surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Udah gitu lupa. Pas lupa diam semuanya. Makmum, ini makmum tawadu gitu. Gak ada yang ngomong. Diam. Wah, aduh lupa Wadhkur fil kitabi Maryam. Lupa lagi. Qul huwallahu ahad. Standar ya. Itu surat pelampiasan buat orang-orang yang hafalannya gak lancar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Lupa. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini karena lupa. Saya bukan memperolok-olok ya, ada kejadian kayak gitu. Kebalik, sama kayak dari surat At-Takatsur, loncatnya ke surat An-Naba. Kalla saya'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ini karena yang dibaca itu suratnya nggak common, nggak semua orang hafal. Tapi kadang-kadang makmum ini aneh. Ada makmum yang kayak caper banget gitu. Dia kalau misalnya suratnya, kan dia hafal beberapa surat yang jarang orang hafal, tapi lumayan lah ada yang tahu. Kayak surat Al-Muluk, gak semua hafal, tapi lumayan banyak juga yang tahu gitu. Kalau imamnya baca surat yang jarang orang hafal, makmumnya pada diam. Begitu salah diam. Giliran imamnya baca surat yang kayaknya gak semua hafal, tapi setengahnya hafal, kan pada caper tuh. Kayak, gue juga hafal loh, gitu makmumnya. Jadi imamnya baca gitu kan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya suka kadang-kadang baca ayat di dalam sholat, pas berkesan kayak pengen diulang-ulang gitu kan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang lagi. Makmumnya di belakang salah paham, suudzon. Wah, imamnya lupa nih. Teriak rame-rame dari belakang. Alladzi khalaqal gitu.
Terus saya yang ngerasa nggak salah, saya tuh nggak lupa, saya nggak salah, saya cuma pengen ngulang-ngulang ayat doang, kan sebel banget ya sebagai imam gitu kan. Alladzi khalaqal. Kalau bisa ngomong udah ngomong, tahu. Untungnya nggak boleh ngomong dalam sholat gitu, sebel banget nggak sih? Ini namanya haters di dalam sholat, kayak ada masalah pribadi gitu antara dia sama imamnya. Terus kayak penuh dengan kecurigaan lah, terlalu kritis lah. Di dalam sholat juga bisa kayak gitu. Ada juga yang di dalam sholat Jumat, khutbah. Makmum, hatersnya khatib. Khatib agak panjang dikit, di ujung udah amin, amin. Nah ini haters namanya. Jadi dalam ibadah aja, dalam ritual agama aja, kita nggak bisa lepas dari para haters. Selalu aja ada yang salah. Termasuk ada seorang jamaah tuh, pernah seorang ustadz ceramah di sebuah masjid kayak agak di kampung gitu. Terus karena mic-nya nggak terlalu bagus, pakai wire pakai kabel gitu. Karena mic-nya ngadat, suka hilang-hilang suaranya. Akhirnya mic-nya digantung di tembok gitu, pakein lakban di tembok berbentuk salib. Kan mic-nya gini, terus kasih lakban kan. Pas sesi tanya jawab, ada makmum nanya gini, jamaah, Ustadz boleh nanya nggak? Apa hukumnya salib di dalam masjid? Ustadznya bingung, mana salib? Itu. Wah, ada aja salahnya. Ini namanya kalau dalam bahasa fikih disebut dengan istilah takalluf. Arti takalluf, suka memasalahkan sesuatu yang bukan masalah. Suka membesar-besarkan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang kadang-kadang didiamin juga udah beres, tapi diramein gitu, digoreng. Itulah haters. Di dalam masjid ada haters kadang-kadang. Di dalam khutbah ada haters, di ceramah ada haters. Kita datang ke teman-teman kita juga pas ikut taklim gitu, kadang-kadang ada haters yang sengaja pengen mojokin kita dengan pertanyaan. Misalnya, nih orang baru hijrah. Dia kayak pekerjaan dia tuh masih syubhat lah ya, atau sumbernya haram. Dia punya pekerjaan yang tidak halal. Dan ketika dia baru hijrah, dia tuh pengen belajar tentang kebesaran Allah, pengen belajar yakin dulu sama Allah. Nanti kalau dia udah yakin, dia sendiri akan ninggalin pekerjaan yang syubhat. Karena yang mendorong orang berani mengambil resiko, ninggalin pekerjaan yang hasilnya gede tapi nggak halal, itu kalau nggak yakin sama Allah nggak akan berani. Maka ilmu pertama yang dia pengen belajar itu tentang kebesaran Allah. Tapi ada aja tuh yang baru ketemu baru ngajak temannya sekali ke taklim, langsung nodong dengan pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya kerja di yang sistem riba gitu. Dia kayak ngerasa, wah gua banget nih pertanyaannya. Terus ada yang baru datang dengan hijabnya yang mungkin belum ideal ya lah ya. Saya nggak bilang syar'i karena istilah syar'i kadang-kadang terlalu diidentikan dengan sesuatu belum terlalu ideal. Kalau buat saya sih jilbab ideal itu bukan modelnya, model terserah. Karena ada model macam-macam jilbab kan, ada jilbab yang twister hijab kan, tornado gitu, ke atas gitu. Ada yang agak-agak galau gitu, tarik di sini gitu ya, di tengah gitu kan. Nggak masalah sih, keren gitu ya. Ada yang warna-warni kayak rainbow hijab misalnya. Jadi di sini warna apa? Warna-warni. Sampai lipstiknya juga warna-warni. Ada yang lipstiknya bawahnya matte, atasnya glossy, Artinya, kenapa bisa gitu Ustadz? Soalnya suami saya galau gitu Ustadz. Pas saya coba yang matte, kata dia, kamu kayak dehidrasi deh. Pas saya coba yang glossy, katanya kamu kayak habis makan pisang goreng ya. Kok berminyak gitu. Akhirnya pakai dua-duanya. Dia tuh pakai hijab belum sempurna teman-teman, baru belajar lah ya, kayak baru diikat di sini doang, terus kayak gatal-gatal gitu, akhirnya dia longgarin ikatannya sehingga kelihatan leher. Dia baru datang ke taklim, langsung ditodong sama pertanyaan, Ustadz apa hukum pakai hijab yang kayak gini? Nah ini artinya haters banget nih. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kita tuh jadi haters buat orang lain. Yang kita cuman ngelihat sisi buruknya, cuman ngelihat sisi kurangnya, cuman ngelihat sisi salahnya. Padahal bisa jadi dia itu udah punya sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya ngelihat ideal doang, tapi nggak mau tahu tentang prosesnya, maka kita akan selalu menemukan aib pada diri orang lain. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Nggak dicari aja ketemu, apalagi dicari. Itulah manusia. Kita nggak nyari kesalahan orang, pasti ketemu. Apalagi dicari-cari.
Sengaja nih, cari ini kesalahannya. Semua YouTube-nya dikumpulin, kontennya di crop, udah gitu viral. Cie, Ustaz curhat. Udah gitu dikasih echo gitu ya. 55 kilo. Jadi kesannya kayak gue gimana gitu. Oke, udah. Nggak ada sesi curhat malam ini. Lanjut ya. Artinya haters itu bisa di mana aja teman-teman. Bisa di rumah kita. Kadang-kadang hatersnya itu adalah keluarga kita sendiri. Kadang-kadang hatersnya malah pasangan kita sendiri. Kayak Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Lut alaihissalam. Bisa jadi haters itu di grup geng kita banget. Kita punya geng SD atau geng TK, geng playgroup. Kita bikin grup gitu kan, grup WhatsApp. Biar silaturahimnya terjaga gitu. Dulu mungkin geng kita tuh ada 40 orang satu kelas di SD, sekarang sisanya 4 orang gitu. Kenapa? Banyak yang udah, ya gitulah. Udah innalillah gitu ya. Tinggallah 4 orang, berarti usianya udah lanjut nih. Grupnya berempat, cuman Fantastic Four gitu. Jadi grupnya berempat namanya grup Fantastic Four gitu, atau kalau cewek-cewek namanya grup solehah lah ya. Udah gitu kayak kita di dalam grup itu biasanya suka rame, terus ada yang broadcast, terus ada yang chat, ada yang respon segala macam. Kayak seru gitu grupnya. Tiba-tiba ada yang baper. Kenapa baper? Bisa aja dia lagi kayak mungkin lagi datang periodenya ya, jadi kayak gampang baper gitu. Atau bisa juga dia baper gara-gara tersinggung dengan sikap kita di grup. Saya pernah juga dengar cerita dari seseorang gitu. Grupnya nih mereka mau lagi pengen punya sebuah trip, pengen jalan gitu. Pengen jalan tapi salah satu anggota grupnya tuh nggak bisa ikut soalnya dia lagi sakit, habis jatuh terus kayak nggak bisa jalan, ininya dikasih kayak gips gitu jadi nggak bisa jalan. Teman-temannya jalan nih, jalan foto-foto, mereka kayak have fun gitu, di foto, di update di grup. Dia kan ngerasa tersinggung ya, kok kalian nggak jaga perasaan gua banget sih, kalian jalan-jalan saya nggak bisa jalan-jalan tapi kan foto-foto terus di update di grup. Akhirnya dia left grup. Itu bisa banget terjadi. Atau dia nggak left group, tapi dia kayak jadi haters di grup itu. Setiap kita posting apa, dia bantah, dia keluarin dalil, dia menjudge, dia apa kayak gitu. Jangan sombong, sombong itu tidak akan masuk surga gitu. Pakai ayat, pakai hadis, ada aja. Kenapa? Karena hidup kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya haters. Kayaknya terlalu naif ya. Kalau kita berharap nggak ada orang yang benci sama kita. Itu terlalu naif. Kayak kurang realistis gitu. Siapa kita yang sampai nggak ada yang benci sama kita? Rasulullah aja yang udah nggak diragukan lagi kesolehannya, udah nggak diragukan lagi kebaikan akhlaknya, nggak diragukan lagi sifat beliau yang ra'fah. Tahu arti ra'fah? Ra'fah itu sangat menjaga perasaan orang. Itu ra'fah. Makanya Nabi itu kata Allah di surat At-Taubah, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat ra'fah, sangat menjaga perasaan orang. Ternyata orang sekeren Nabi Muhammad aja punya haters. Emang ada ayat tentang haters di zaman Nabi? Ada. Salah satu ayat yang bercerita tentang haters kepada Nabi itu adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kalau kita baca cerita di balik ayat itu atau dikenal dengan istilah apa? Asbabun nuzul. Itu tentang cerita para haters di zaman Nabi. Salah satunya bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il ini nge-hate Nabi banget. Dia hatersnya Nabi banget. Nggak suka banget sama Nabi. Sehingga ketika Nabi dapat musibah, anak beliau dari Khadijah yang laki-laki namanya Abdullah bin Muhammad, salah satu anak laki-laki Nabi wafat, maka As bin Wa'il itu posting dengan kalimat yang sangat captionnya tuh nggak enak banget. Apa captionnya? Muhammad abtar, Muhammad abtar. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah abtar. Apa arti abtar? Abtar itu bisa berarti bangkrut, abtar itu bisa berarti terputus, abtar itu bisa berarti rugi banget. Pokoknya abtar itu bisa dibilang kayak hina gitu. Karena buat orang Arab pada masa itu, kalau seorang laki-laki kehilangan anak laki-laki, maka dia disebut orang yang abtar, orang yang paling rugi. Orang yang paling hina karena tidak punya lagi penerus. Kalau bahasa kita sekarang bisa dibilang kayak nyebutnya mandul.
Abtar juga bisa bermakna mandul. Jadi ketika Nabi lagi dapat musibah, anaknya yang kecil Abdullah meninggal dunia, maka As bin Wa'il langsung ngehead Nabi dengan komennya abtar, abtar, abtar gitu. Di caps lock lah gitu. Pakai tanda seru. Terus dikasih bintang-bintang biar semua orang lihat. Terus di-mention semua teman-temannya satu persatu. Abu underscore Jahal. Abu underscore Lahab gitu. Pokoknya semua haters-hatersnya tuh di-mention sama dia dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Dan ini membuat Nabi merasa sedih. Ini komen dari As bin Wa'il. Cukupkah di As bin Wa'il? Enggak cukup. Ternyata ditambah lagi oleh pamannya beliau, Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan abtar juga. Jadi kata abtar menjadi viral waktu itu. Bahkan menjadi kayak abtar challenge gitu. Sampai ada challenge-nya. Gimana abtar challenge misalnya? Mereka kayak mendendangkan kalimat abtar. Siapa yang bisa bikin postingan tentang abtar. Akhirnya berlomba-lomba pengen memviralkan kalimat abtar di Mekah. Muncullah nama Abu Lahab, muncullah nama Wa'il, muncullah nama Abu Jahal, muncullah nama-nama orang-orang yang semuanya hatersnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang bikin Nabi sedih itu ketika orang-orang Yahudi dari Madinah berdagang di Makkah, kemudian Abu Jahal menemui mereka mengatakan, wahai penduduk Madinah, wahai orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, wahai orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, wahai orang-orang Yahudi dari Yasrib. Mereka mengatakan, kalian kenal kami kan? Kami ini adalah orang Quraisy. Kami adalah penyambut tamu yang terbaik. Kami adalah orang yang selalu memberi makan kepada orang yang miskin. Kami punya banyak anak laki-laki. Menurut kalian, siapa lebih baik antara kami dengan laki-laki yang abtar itu? Nabi Muhammad tidak lagi dipanggil dengan nama Muhammad. Tapi dipanggil Rajulun Abtar. Laki-laki yang mandul. Itu panggilan mereka terhadap Nabi. Rajulun abtar. Laki-laki yang mandul. Mana lebih baik, kami atau rajulun abtar? Maka orang-orang Yahudi yang memang benci juga kepada Rasulullah, mereka mengatakan, antum, kalian, ahsan minhu. Kalian lebih baik daripada min hadzal rajul abtar. Daripada laki-laki yang mandul ini. Sehingga terkenallah Nabi sebagai rajulun abtar di Yasrib atau Madinah. Viral di mana-mana Nabi sebagai abtar. Apakah Nabi membalas? Tidak. Allah yang membalas. Dalam keadaan Nabi sedih banget, dikata-katain abtar, 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 dan itu semua orang ngomongin Nabi lewat, abtar, abtar lewat, abtar lewat, jangan deket-deket, ntar ketularan segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat melalui Jibril, hiburan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya, Inna a'tainakal kautsar. Kamu tidak abtar Muhammad. Kamu dapat banyak kebaikan. Kausar. Jadi lawannya abtar, kausar. Kalau orang-orang haters itu mempopulerkan kalimat abtar, Allah Subhanahu Wa Taala mempopulerkan kalimat kausar. Ini perang media nih di zaman Rasulullah. Jadi ketika haters bilang abtar, 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 para malaikat mengatakan kausar, kausar, kausar. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka. Apa arti syani'aka? Sesungguhnya para hatersmu. Itu terjemah jadidah, terjemah muasarah, terjemah kontemporer. Mungkin sekarang Al-Qur'an butuh diterjemahkan dengan terjemah anak muda, terjematus syabab. Sedikit dai yang berani menerjemahkan itu dengan terjemah anak muda. Kenapa? Karena kita terpaku dengan terjemah yang lama. Padahal anak muda butuh terjemah baru terhadap Al-Quran supaya paham. Syani'aka, kalau dalam bahasa terjemah lama, yang membencimu, yang mencelamu. Kalau dalam bahasa sosmed apa? Haters. Jadi, inna syani'aka huwal abtar, bisa dibilang, orang yang jadi haters kamu itulah yang abtar, kata Allah. Jadi Allah membalikan kata-kata abtar kepada orang-orang yang mengatakannya. Dan ini artinya apa teman-teman? Hati-hati dengan kalimat dan komen-komen yang negatif. Karena ini berlaku dalam hadis Nabi. Siapa yang mengucapkan, dulu mengucapkan dengan lisan, kalau sekarang mengetik ya. Siapa yang mengucapkan atau mengetik kalimat yang buruk terhadap seseorang yang di-mention, di-tag sama dia, maka kalimat itu akan naik ke langit. Lalu pintu langit akan tertutup karena langit tidak menerima yang buruk. Ketika pintu langit tertutup, maka kalimat itu akan turun ke bumi.
mencari orang yang dimention di dalam kalimat tadi. Misalnya add siapa, dia cari tuh, add ke orang itu. Ketika dicari ketemu, ternyata orang itu tidak layak menerima kalimat buruk karena dia lebih baik daripada ucapan ini, maka kalimat itu akan balik lagi kepada akun orang yang komen. Kalimat ini akan balik lagi kepada orang yang bicara, sehingga kalimat yang dia ucapkan sama saja dengan mencela diri sendiri atau mendoakan diri sendiri dengan kalimat yang buruk. Itulah bahayanya haters. Ternyata hadis Nabi itu kalau diterjemahin lebih luas, bukan hanya berlaku dalam konteks yang mungkin agak-agak kurang daily ya, kurang aplikatif ya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita tuh yang mungkin lebih banyak main di sosmed, hadis Nabi tentang kalimat yang naik ke atas balik lagi ke orangnya, itu bisa berlaku dalam komen-komen hate kita. Sehingga hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Walaupun kita benci sama orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah gara-gara kalian enggak suka kepada satu kaum. Gara-gara kalian beda hashtag. Gara-gara kalian beda grup. Gara-gara kalian beda mazhab, yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kalian beda ormas, gara-gara kalian beda kepentingan 2019, yang kalian kemudian tidak suka kepada kalimat orang lain, maka janganlah membuat kalian tidak lagi bersikap adil. Apa arti bersikap adil? Berbicara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Menyebut dengan kalimat-kalimat celaan. Karena di dalam Islam, tidak ada seorang pun yang layak dicela oleh kita, hanya Allah yang layak mencela mereka. Abu Jahal, bukan Nabi yang ngomong beliau Abu Jahal, Allah yang nyuruh. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi watab, Allah yang nyuruh. Nabi tidak membalas Abu Jahal dengan kalimat jahil. Tapi kalau Allah berhak. Karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Sehingga setelah wahyu sudah terputus, kita tidak layak untuk mencela seseorang. Kita hanya cukup menasehatinya. Kalau kejahatannya kejahatan yang sifatnya fahsya, apa arti fahsya? Dosa yang hanya merugikan dirinya sendiri, maka kita menasehatinya secara tertutup. Jangan dibuka di tempat umum. Tapi kalau kesalahannya mungkar, apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya dosa yang nggak merugikan orang lain. Aib. Maka kalau kita mau menasehati seseorang yang punya aib, nasihati secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dosanya mungkar, dia mencela agama, dia memperolok-olok agama, dia membuat orang salah paham tentang agama, ini bukan fahsya, ini mungkar. Sehingga dia dinasehatinya di tempat umum. Supaya apa? Supaya orang tahu dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini juga mungkin jawaban buat orang yang salah paham tentang repost saya terhadap postingan Ustadz Umar Mita. Karena Ustadz Umar Mita menasehati orang itu di tempat umum. Kenapa? Ustadz Umar Mita seorang ulama. Nggak mungkin beliau nggak tahu etika dalam menasehati. Kenapa beliau posting di sosial media? Karena ini mungkar, bukan fahsya. Kalau ini fahsya, dosa yang dia lakukan dan hanya merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, pasti Ustadz Umar Mita akan mendatangi dia dan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Berhubung ini mungkar, banyak orang yang kemudian salah paham tentang Islam dan meremehkan sehingga bisa memperolok-olokkan agama, maka ini harus dinasehati di tempat umum sehingga semua orang tahu, tapi tidak mencela. Makanya Nabi SAW bersabda, jika kalian menemukan ada seorang budak perempuan, budak loh, yang artinya diperjualbelikan. Kalau ada budak perempuan melakukan kesalahan, yaitu berzina, maaf, disebutkan di situ, melakukan perzinaan, artinya dosa besar. Maka cambuklah dia, tapi jangan cela. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab larangan mencela. Cambuklah dia, karena itu hak agama, tapi jangan mencela. Lalu kalau budak perempuan ini melakukan lagi kesalahan untuk 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan mencela. Kalau budak perempuan yang sama melakukan lagi zina sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, saking murahnya. Tapi jangan cela dia, coba hadisnya. Jangan mencela. Maka teman-teman, hati-hati dengan kalimat yang kita tulis, yang kita ketik, yang kita ucapkan, yang kita repost, yang kita jadikan caption atau komen kita. Kalau kalimat ini ternyata kalimat yang hate dan ada unsur celaan di dalamnya, lalu kita kirim, kita send, kita upload, maka kemudian kalimat ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya beredar di sosial media, tapi dia juga beredar di pintu langit.
Dia ketuk satu persatu pintu langit tapi tidak ada yang terbuka untuknya. Kenapa? Karena langit tidak menerima keburukan. Tertutup rapat sehingga dia nggak bisa menembus pintu langit. Akhirnya dia turun ke bumi. Dia cari orang yang di-add di dalam postingan itu. Kalau orang itu tidak seperti yang kita ucapkan, maka kalimat kita akan balik lagi menjadi doa atas diri kita sendiri. Nauzubillahi min zalik. Ini tentang haters, teman-teman. Ternyata berat, bukan masalah sepele. Jangan-jangan kenapa kita susah menghafal Quran? Kita sering nge-hate orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita bilang bodoh misalnya. Kita bilang kalimat-kalimat dari hewan misalnya. Kita bilang kalimat-kalimat yang sifatnya menjudge orang lain dengan istilah-istilah yang bahaya untuk keimanannya. Sehingga akhirnya, Ustadz kenapa ya iman saya kok nggak naik-naik? Karena kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang imannya tidak baik. Maka lebih baik kita menasihati kalau itu salah. Kalau tidak, maka kita mendoakan. Maka kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau nggak usah komen. Faliyakul khairan, komenlah yang baik. Atau sementara kalau kita nggak bisa jadi likers atau komen yang baik atau smart citizen, smart netizen, maka minimal aw liyasmut, nggak usah komen, nggak usah nge-like, nggak usah follow kalau perlu. Auliasmut dalam konteks sosial media, nggak usah follow, nggak usah komen, nggak usah nge-like, diam aja. Maka itu termasuk diantara kebaikan. Ini artinya Rasulullah SAW dikata-katain, abtar, di caps lock. Sampai semua hurufnya huruf besar dan semua orang baca. Dimension satu-satu, abtar. Dibikin challenge-nya, namanya abtar challenge. Sehingga semua orang posting dengan abtar challenge, pakai hashtag. Lalu Allah balikan kalimat itu kepada orang yang mengatakannya. Sehingga orang-orang yang tadinya bilang Nabi abtar, terputuslah mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bahaya banget kan? Karena arti abtar artinya orang yang terputus, salah satunya. Dan ketika mereka dibalikin oleh Allah, kalianlah abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang nge-hate kamulah adalah orang yang abtar. Akhirnya berarti sejak saat itu mereka tidak akan dapat hidayah lagi selama-lamanya. Salah mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan menzolimi diri sendiri, teman-teman. Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Tapi kita yang menzolimi diri kita sehingga kita nggak dapat hidayah lewat apa? Lewat komen-komen kita yang buruk terhadap diri sendiri. Sehingga As bin Wa'il, Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, and the gang, orang-orang yang selama ini mengabtar-abtarkan Nabi, mereka nggak dapat hidayah lagi. Termasuk Abu Lahab yang mengatakan tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kalimat celaka itu naik ke langit. Kemudian turun ke bumi mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu namanya aja bukan celaka, tapi Muhammad. Nabi Isa menyebutnya Ahmad, yang sangat terpuji, yang sangat mulia, yang sangat baik. Akhirnya karena kalimat celaka nggak layak untuk Nabi Muhammad, balik lagi kepada Abu Lahab dengan kalimat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Pakai tasydid lagi tuh, wa tabb, bukan wa tabb. Kita tidak membaca qalqalah di situ tanpa tasydid, tapi wa tabb. Kenapa pakai tasydid? Apa arti tasydid? Arti tasydid itu banget. Arti tasydid banget. Berarti kalau wa tabb celaka banget. Kalau watab saja celaka. Tapi kalau watab celaka banget. Allah yang mengatakan itu kepada Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab sejak dia mengatakan Nabi tabban, maka sejak saat itu dia menjadi orang yang celaka. Kan rugi kan? Ini namanya menzolimi diri sendiri. Jadi bisa jadi hidayah itu susah masuk ke dalam hati kita karena lisan kita. Bisa jadi kita nggak bisa ngafal Quran, nggak bisa khusyuk sholat, nggak bisa dapat kebaikan dari ilmu. Karena kata-kata kita sendiri, karena ketikan-ketikan komen kita sendiri. Yang kemudian kalimat itu balik atas diri kita sendiri. Hati-hati menjadi seorang syani'aka. Atau menjadi orang yang badhi. Apa arti badhi? Orang yang ucapannya tidak baik. Makanya teman-teman, kadang-kadang kita tanpa kita sadari juga pernah jadi haters. Tanpa kita sadari juga kadang-kadang kita pernah jadi haters. Ke siapa? Bisa ke siapa aja. Bisa ke orang yang kita sakit hati. Ya mungkin dia pernah salah sama kita. Tapi bukan berarti kita perlu menjadi haters untuk dia. Karena ketika kita jadi haters buat dia, yang rugi itu kita sendiri loh secara hikmah agama.
Kalau secara logika manusia, mungkin dia rugi karena terganggu. Tapi kalau dia sabar, dia diam, kita yang rugi loh. Kalau dia kepancing, dua-duanya rugi. Kalau dia diam, kita yang rugi sebagai haters. Makanya, coba kita muhasabah diri. Berapa orang yang kita hate di sosial media, berapa orang yang kita nggak fair lagi menilai tentang dia di antara keluarga. Sehingga ketika orang nanya tentang dia ke kita nggak menyebut kecuali keburukannya. Kenapa? Karena kita udah subjektif, udah nggak objektif. Kenapa bisa kayak gitu? Kita jadi hate sama dia. Kita nggak suka sama dia. Apapun yang dia lakukan, buruk. Apapun yang dia lakukan, salah. Apapun yang dilakukan, kurang. Ada aja kesalahannya. Kenapa? Kalau kayak gitu berarti ada sesuatu di hati kita. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Obatnya tazkiyatun nufus. Obatnya adalah tazkiyatun nufus. Dimulai dengan istighfar, dimulai dengan meminta maaf, dimulai dengan ijtanibu katsiran minadh-dhon, banyak berprasangka baik. Cari alasan-alasan yang baik. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari untuk saudaramu 1000 alasan. Mulai dari sana. Sehingga kita tidak menjadi haters buat siapapun. Jangan bawa sesuatu itu menjadi masalah pribadi. Saya nggak benci sama orang di sosial media walaupun mereka mencela saya. Yang mencela ada aja. Dan mungkin saya bukan orang yang paling banyak dicela. Di sosial media itu ada yang followersnya sekian juta, setengahnya haters. Ada yang kayak gitu kan? Sampai ada yang bikin akun blok-blokan. Misalnya save siapa, yang ini save siapa, saling nge-save-savean gitu kan ya. Kayak ada masalah 2 orang, yang satu pro yang ini, yang satu lagi pro yang itu gitu kan. Akhirnya saling saut-sautan untuk nge-hate. Saya mungkin bukan orang yang paling banyak di-hate di sosial media, masih sedikit sekali dibandingkan beberapa ustadz yang lain. Dan ketika mereka nge-hate saya dengan kalimat-kalimat yang buruk, saya sama sekali nggak pernah marah sama orangnya. Tapi kalau dia nge-hate agama, dia mencela Rasulullah, kita wajib untuk menasihati dan marah. Tapi kita tidak boleh mencela. Kalau pribadi yang di-hate, sedih sih. Kalau pribadi yang dicela, sedih. Tapi nggak usah diladenin. Kenapa? Karena itu penggugur dosa. Obat itu kan kadang-kadang pahit ya. Karena itu penggugur dosa. Begitu dia bilang, sampai ada yang mengatakan, maaf Ustadz AN bintang-bintang. Ada yang ngomong gitu. Ada yang dulu ngomongnya ini adalah ANJ bintang-bintang neraka jahanam. Kan berat banget ya. Saya dituduh sebagai salah satu hewan yang paling najis dan berada di neraka jahanam. Gara-gara saya ngomong Nabi Musa itu preman. Maksud saya preman, orang Aceh kalau ngomong preman itu artinya jawara kalau di Bekasi. Cuman mungkin salah istilah lah ya, salah diksi, oke, saya ralat. Cuman bukan berarti saya jadi hewan di neraka jahanam. Tapi karena dia ngomongnya pribadi, saya diamin aja. Kenapa? Mudah-mudahan makin berat ujian komen, makin besar dosa saya yang digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau saya balas. Paling-paling di blok. Kenapa di blok? Ya biar dia nggak ngulangin lagi. Daripada kasihan kan dia ngulangin kesalahan yang sama, cie. Atau di turn off komennya. Biar nggak saling berdebat. Karena kadang-kadang ada satu yang saya reply, akhirnya rame kan berudul tuh di bawah tuh pada berdebat kan ya. Jadi kasihan, malah jadi memutuskan silaturahim di antara kita. Ya udah deh, di offin aja deh, biar kita nggak pada ribut dalam sosial media. Intinya jangan dibales. Begitu kita balas, maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak lagi terlibat untuk ngebelain kita teman-teman. Kalau kita punya haters dan pengen dibelain Allah, caranya gimana? Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abtar. Nggak sekalipun dibalas sama Nabi, lo yang abtar. Enggak. Muhammad itu abtar, kamu yang abtar. Enggak. Muhammad itu tabban, kamu yang tabban. Enggak. Karena Nabi diam, akhirnya Allah yang belain beliau. Udah kayak gitu SOP-nya. Jadi kalau kita pengen dibelain Allah, diam. Pasti Allah bela. Tapi begitu kita komen, kita reply, Allah gak akan belain kita lagi. Itu tips supaya dibela sama Allah ketika kita di-hate orang lain. Itu penting banget. Ustadz, emang ada dalilnya? Yang tadi, satu. Yang kedua, kalau teman-teman baca cerita orang yang pernah di-hate juga, buat cewek, salah satunya Sayyidah Aisyah. Aisyah ini punya banyak haters. Terutama orang Yahudi, yang iri banget sama Aisyah. Tentang kecantikan Aisyah, kecerdasan Aisyah, kesolehan Aisyah, kedudukan Aisyah. Belum lagi mereka yang membenci sama Abu Bakar. Sehingga Aisyah ini banyak hatersnya.
Salah satu adegan hatersnya Aisyah yang cukup fenomenal di Al-Quran adalah adegan berita hoax tentang Aisyah. Di surat An-Nur. Apa hoaxnya? Hoax itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut hadithul ifki atau buhtanum mubin. Bahasa kita tuh hoax. Apa hoax? Berita bohong. Hadithul ifki, cerita bohong. Apa hoaxnya? Hoaxnya Aisyah selingkuh dengan Safwan. Dan kalau kita baca cerita awalnya, itu agak unik tuh. Sebetulnya orang-orang munafik waktu itu bukan mau menuduh Aisyah selingkuh. Mereka cuma mancing dengan kalimat yang bersayap. Kalimatnya apa? Aisyah dan Safwan pulang berdua. Itu kan bersayap banget ya. Akan mudah orang salah paham. Dan itulah model media. Aisyah, Safwan, selingkuh, tanda tanya gitu. Jadi nggak bisa dituntut. Soalnya tanda tanya. Tapi orang yang baca kan nggak akan fokus dengan tanda tanyanya. Fokus dengan kalimatnya. Itu gaya-gaya media munafik pada zaman itu. Aisyah, Safwan pulang berdua. Viral. Yang ikut menyebarkannya di repost dengan caption yang baru. Aisyah, Safwan selingkuh. Itu bukan orang munafik. Orang mukmin. Makanya kalau teman-teman baca surat An-Nur. Kisah yang 1 halaman penuh itu. Ayat paling atas itu kalimatnya apa? Jangan kalian berpikir yang menyebarkan hoax itu orang lain. Tetapi mereka adalah usbatun minkum. Golongan kalian sendiri. Ternyata yang bisa kemakan hoax itu adalah orang yang beriman sendiri. Termasuk saya juga. Saya juga pernah termakan hoax beberapa kali. Kayak misalnya hoax tentang masalah komet. Kan saya pernah posting tuh. Saya tertarik dengan tilawahnya sih. Buat saya karena pas saya nonton itu kayak nambah iman, saya merasa wah ini harus di-share nih, siapa tahu dengan ngelihat postingan ini orang juga jadi nambah iman, saya dapat kebaikan. Saya share tentang apa? Tentang ada cahaya di langit di Amerika yang kerlap-kerlip kayak gitu, tapi bukan mercon, di langit gitu, kayak ada awannya bagus banget. Terus captionnya tuh kayak inilah keajaiban dari kebesaran Allah SWT, kayak komen gitu kan. Kemudian saya posting karena ada background tilawahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Kayak berkesan gitu buat saya. Saya posting ulang nih, saya repost. Terus ada yang komen, Ustadz itu bukan benda angkasa, tapi itu jenis roket yang baru, lagi uji coba. Terus kayak ada efeknya segala macam. Ternyata salah, saya langsung delete. Kemakan hoax. Untungnya bukan fitnah, lebih kepada hal yang mungkin belum teruji kebenarannya. Artinya, hoax ini bukan hanya disebarkan oleh orang munafik, teman-teman. Di zaman Rasulullah saja, yang ikut menyebarkan hoax itu usbatum minkum, orang beriman sendiri. Coba. Dan orang beriman ini adalah sahabat Nabi lah gitu, yang kelas imannya di atas rata-rata. Kenapa bisa kemakan hoax? Itulah bahayanya berita. Padahal waktu itu belum ada sosial media, masih dari mulut ke mulut. Apalagi sekarang udah ada sosial media, lebih gampang lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di surat An-Nur, hati-hati dengan berita yang kalian dengar. Ditegaskan lagi nanti di surat yang lain. Kalau kalian mendengar berita dari sumber yang tidak terpercaya, dalam bahasa Al-Quran disebut fasik, maka fatabayyanu. Maka carilah berita yang lebih jelas supaya kalian tidak salah paham dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya tersebarlah hoax tentang Aisyah bahwa Aisyah selingkuh dengan Safwan. Siapa Safwan? Safwan itu salah satu cowok idola kota Madinah, selebgram Madinah. 99% followersnya tuh cewek. Mirip dengan Hawariyun, Jadi followersnya tuh banyak cewek. Karena saking kerennya Safwan bin Mu'attal. Dia tuh kayak anak muda gitu, masih jomblo fisabilillah. Dan kece gitu. Rambutnya ikal, sepundak. Pokoknya reggae banget lah. Safwan ya. Soleh banget. Dan dia itu sangat menjaga kehormatan dirinya dan Aisyah. Nggak ngelakuin apa-apa. Cuman pulang berdua karena kondisinya darurat. Aisyah ketinggalan rombongan. Nabi lagi touring. Berhenti di sebuah rest area. Terus Aisyah pergi ke toilet karena jatuh kalungnya, dia cari, nggak ngasih tahu Nabi. Nabi lanjutin perjalanan. Akhirnya pas Aisyah balik ke tempat dia tadi berhenti, nggak ada Nabi, dia tunggu. Pasti kalau Nabi ngeh nanti akan balik lagi. Cuman kan baliknya mungkin lama ya, ditungguin sampai ketiduran. Safwan sebagai penyisir jalan di belakang ngelihat ada seorang cewek lagi tidur di batu. Safwan taraju. Apa arti taraju? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cewek tidur di atas batu. Aisyah pas dengar suara taraju langsung memperbaiki hijabnya.
kemudian Sofwan gak nanya sepatah kata pun kepada Aisyah. Gak ngomong, Aisyah nungguin saya. Enggak. Itu mah kita modus banget ya. Aisyah kenapa? Pura-pura ketinggalan ya. Enggak kayak gitu sama sekali. Ini Sofwan, soleh dan soleha. Sofwan soleh, Aisyah soleh, soleha. Sofwan langsung naruh onta di sebelah Aisyah. Onta itu kalau sekarang itu kayak mobil SUV ya. Mobil tinggi. Yang kalau naiknya tuh cewek harus agak susah ke atas dan bisa aja kesingkap roknya atau apalah kebentuk tubuhnya pas naik ke atas mobil SUV. Udah SUV double cabin lagi kan susah ya naiknya. Dan taruhlah onta di sebelah, kan mobil touring nih. Taruh di sebelah Aisyah, onta, terus Sofwan kayak menjauh gitu. Sofwan gak mau ngelihat, dia menjauh. Kenapa? Dia gak mau ngelihat bentuk tubuh atau cara naiknya Aisyah ke atas onta. Karena itu aurat. Sehingga Sofwan, ini saking solehnya Sofwan ya. Sesoleh ini aja bisa tersebar hoax. Dia menjauh beberapa menit setelah kira-kira Aisyah udah naik di atas double cabin tadi, onta. Karena double cabin itu onta yang kayak gitu tuh. Karena ada onta yang cuma satu punuk, ada yang dua kan ya. Ini yang double cabinnya udah naik ke atas, kan double cabin tuh bisa aja kan berdua kan. Tapi tidak, apa yang terjadi? Sofwan balik ke onta yang double cabin, dia ambil tali kekang onta, dia jalan di depan Aisyah di atas onta. Kenapa nggak naik berdua aja? Bukankah itu double cabin? Satu di seat depan, satu lagi di row belakang kan bisa kan ya? Sesekali ngelihat ke kaca belakang gitu. Oh ketiduran. Atau nanya, Aisyah lapar nggak? Kita berhenti di situ ada fast food, enak tuh. Atau di situ tuh ada warung Padang misalnya. Basa-basi kayak enggak. Jadi jalan aja berdua, nggak ada satu patah kata pun mereka bicara. Saking soleh-soleha. Qadarullahnya, pas mereka masuk kota Madinah, di depan gerbang kota Madinah itu orang Yahudi dan orang munafik itu lagi nongkrong. Tapi bukan nongkrong bareng UHA ya, nongkrong sendiri gitu. Di depan kota Madinah. Karena salah satu hobinya orang Yahudi itu nongkrong depan kota. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencari berita gosip-gosip yang up to date. Mereka tuh update banget dengan gosip. Sama kayak iblis update banget dengan gosip langit. Orang Yahudi update banget dengan gosip bumi. Caranya mereka nongkrong di gerbang kota. Kemudian ketika Aisyah dan Sofwan datang, qadarullah mereka datang, orang Yahudi dan orang munafik, anak-anak mudanya tuh lagi nongkrong. Lewatlah Aisyah dengan Sofwan, mereka yang tadi lagi ngobrol tiba-tiba diam. Akhirnya lewat nih Aisyah, Sofwan. Udah lewat jauh, gue salah lihat gak sih? Itu Aisyah kan? Gue gak salah lihat kan? Iya Aisyah, yang sebelahnya siapa? Sofwan. Wah bahaya nih, mulai gitu kan? Aisyah, Sofwan pulang berdua. Viral. Aisyah, Sofwan pulang berdua. Tapi yang nge-repost, gak ikut nge-repost captionnya, ganti caption. Yang di-repost cuma postingannya doang. Cuman fotonya doang yang di-repost. Tapi captionnya diganti. Aisyah dan Sofwan selingkuh. Habislah kota Madinah. Berita yang paling menggegerkan langsung jadi trending topik. Dibahas 7 hari 7 malam. Digoreng di semua media mainstream. 7 hari 7 malam. Sampai hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak percaya dengan berita itu. Coba. Hampir gak ada yang gak percaya. Hampir semua sahabat percaya dengan berita itu. Sahabat loh, sekelas Ali bin Abi Thalib, sekelas bapaknya sendiri yaitu Abu Bakar, sekelas Umar bin Khattab, yang senior-senior nih, percaya. Kenapa? Karena yang nge-repostnya bukan lagi orang munafik, tapi orang beriman sendiri. Karena yang ikut menyebarkannya para ustadz sendiri, yang ikut menyebarkannya para dai sendiri, para aktivis sendiri, sahabat-sahabat sendiri. Di situ teman-teman ada satu adegan keren nih biar kita nggak jadi haters di sosial media. Adegan Abu Ayyub dengan istrinya. Bukan Abu Ayyub. Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Jadi cerita waktu itu Abu Salamah pulang ke rumah ngomong kepada Ummu Salamah, istriku kamu udah dengar berita belum tentang Aisyah? Berita tentang apa? Kata orang-orang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Menurut kamu gimana? Ini kan gosip suami istri ya. Kan suka gitu kan suami istri kadang-kadang kayak ngebahas apa lagi yang di luar. Biar mereka jadi kayak makin banyak obrolan gitu sambil ngeteh. Kata Abu Salamah, Ummu Salamah. Menurut kamu gimana berita Aisyah selingkuh dengan Sofwan? Ini jawaban Ummu Salamah ini bisa jadi bisa jadi kayak semacam
ini kita ya, template lah ya, template buat kita kalau kita bersosial media. Apa jawaban Ummu Salamah? Wahai Abu Salamah, gimana kalau ada berita bahwa saya selingkuh dengan orang lain? Kamu percaya nggak? Kata Abu Salamah, enggak, saya nggak akan percaya. Kamu kan perempuan solehah. Wahai Abu Salamah, gimana pendapat kamu kalau ada berita bahwa kamu itu selingkuh dengan perempuan lain? Kira-kira gimana? Kata Abu Salamah, nauzubillah, saya nggak akan mungkin melakukan itu. Saya takut kepada Allah. Apa jawaban Ummu Salamah? Wahai Abu Salamah, Aisyah itu lebih solehah dari saya. Kalau saya aja nggak mungkin, apalagi Aisyah. Sofwan itu lebih soleh daripada kamu. Kalau kamu aja nggak mungkin, apalagi Sofwan. Ini namanya husnuzon. Adegan yang luar biasa dari sahabat. Makanya kalau misalnya kita mendengar berita yang belum tentu kebenarannya, coba bandingkan ke kita. Saya mungkin nggak ya ngelakuin itu? Nggak mungkin. Berarti dia lebih soleh dari saya. Kalau saya aja nggak mungkin, apalagi dia. Ini cara husnuzon. Akhirnya tersebar juga tuh berita tentang Aisyah selingkuh, Sofwan selingkuh, Aisyah selingkuh, Sofwan selingkuh. Sampai Nabi aja hampir percaya dengan hoax ini. Sampai Nabi aja hampir percaya. Nabi datang ke rumah Aisyah. Kenapa Nabi hampir percaya? Kenapa sahabat hampir percaya? Karena Aisyah dan Sofwan itu nggak ada yang ikut komen. Mereka nggak kayak tabayun gitu posting bahwa kami nggak melakukan apa-apa. Benar kan Sofwan? Nggak sama sekali. Jadi Aisyah dan Sofwan tiarap, diam. Sehingga sahabat-sahabat juga hampir percaya. Akhirnya Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Waktu itu Aisyah sakit di rumah Abu Bakar. Nabi tanya kepada Aisyah, ya Aisyah. Nabi udah nggak manggil Humairah karena Nabi lagi sedih. Nabi udah nggak manggil ya Aish. Aish itu panggilan lain dari Aisyah. Kan ada Humairah, ada Aish. Kalau di Arab Aish, kalau di Sunda Ais. Mirip lah ya. Mungkin orang Sunda nggak bisa bilang Ain, jadilah Ya Ais. Ya Aish gitu. Kayaknya iya sih. Jadi Nabi nggak manggil ya Aish. Nabi manggilnya ya Aisyah. Kamu udah dengar berita tentang kamu dan Sofwan? Kata Nabi. Sudah ya Rasulullah, kata Aisyah. Apa tanggapan kamu? Aku butuh penjelasan dari kamu. Aisyah dengan wajah yang masih belum sehat, kecewa pula, sakit hati, sedih banget. Orang sesoleha Aisyah difitnah selingkuh kan itu pukulan telak ya. Berat banget kan? Akhirnya Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, kalau saya bilang itu berita hoax, Rasulullah mungkin gak percaya. Walaupun saya bilang, saya bicara benar. Tapi kalau saya bilang itu beritanya benar, Allah Maha tahu itu tidak terjadi. Maka saya tidak akan komen ya Rasulullah. Wallahul musta'an. Ufawwidu amri ilallah. Wa ashku bathi wa huzni ilallah. Ini kalimat cara kita menanggapi haters. Ya Rasul, saya tidak akan komen apa-apa. Saya serahkan aja kepada Allah. Ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatkan kesedihan dan kekecewaan saya hanya kepada Allah. Bahkan bukan kepada Rasulullah. Masuk Aisyah ke kamarnya. Rasulullah pulang balik lagi ke masjid. Langsung turun ayat. Allah utus Jibril. Wahai Jibril, tabayun kepada Rasulullah dan para sahabat. Jibril yang tabayun dengan ayat di surat An-Nur. Sesungguhnya berita itu adalah kebohongan yang paling besar. Dan Allah marah kepada orang yang beriman. Bertaubatlah kalian. Janganlah kalian meremehkan ucapan-ucapan kalian. Panjang ayatnya. Tabayun dari langit. Kenapa? Karena Aisyah diam dan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara ngehadapin haters. Diam aja. Nanti Allah yang akan belain kita. Saya pernah di haters juga. Mungkin ini bukan karena saya soleh ya. Tapi sekedar tahadus bin ni'mah, kebesaran Allah lah. Saya di haters dengan fitnah. Ngomong ABC segala macam lah. Seolah-olah saya merendahkan Nabi, sahabat dan seterusnya. Padahal sebaliknya saya lagi memuja mereka dengan bahasa storytelling. Karena saya senang sastra dari kecil. Dan saya menggunakan interest saya terhadap sastra itu dalam bahasa storytelling terhadap para anbiya. Di haters, saya diam aja. Saya nggak mau ngebalas kecuali tabayun sekali saja yang menurut saya memang agak salah memilih diksi. Yaitu Musa Preman. Saya tabayun. Yang lain, saya nggak ngerasa salah. Tapi orang meng-hate saya biarin aja. Diam aja. Saya tunggu Allah yang membela. Bukan kegeeran ya. Kenapa? Bukan kegeeran, ini lebih ke berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah pernah membela Maryam, Allah pernah membela Yusuf, Allah pernah membela Aisyah, Allah pernah membela Rasulullah, Allah pernah membela Khawlah bintu Sa'labah di dalam surat Al-Mujadalah, dan banyak lagi surat yang lain. Allah pasti akan membela saya, bukan karena saya soleh, kalau saya mengikuti cara mereka. Bukan kalau saya soleh, karena nggak boleh juga mengklaim diri kita soleh. La tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian soleh.
Tapi maksudnya saya mengikuti cara mereka. Walaupun saya belum soleh, tapi saya ikutin cara orang soleh. Diam. Saya diem aja. Tiba-tiba Allah belain. Dengan apa? Allah gerakan hati para ustadz dulu. Pertama Ustadz Bakhtiar Nasir. Lewat Mas Ari Untung, posting, pembelaan. Udah gitu Ustadz Salim Afillah, posting, pembelaan. Udah gitu Ustadz Felix, posting. Saya nggak pernah minta pembelaan. Udah gitu Ustadz Abdul Somad. Udah gitu teman-teman followers. Udah gitu rame pembelaan. Akhirnya selesai dengan sendirinya. Allah yang membela saya dengan cara apa? Menggerakkan hati hamba-hambanya. Diam aja. Nanti Allah yang belain. Bukan karena saya soleh, tapi karena saya yang belum soleh, ngikutin cara orang-orang soleh. Cuman dalam masa diam ini kita harus sabar. Memang greget sih. Gregetan kan? Seberapa greget kamu menghadapi haters? Nah, cara paling greget menghadapi haters adalah diam. Itulah cara paling greget. Maryam ketika pulang dari selesai melahirkan, itu disebutin di dalam surat Maryam yang panjang banget. Maryam pulang nih, habis ngelahirin anak, gak punya suami. Difitnah Maryam berzina. Sehingga fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maryam pulang ke Baitul Maqdis Al-Quds. Kalau orang Jawa bilangnya Kudus. Itu Al-Quds ya. Kota Kudus itu Al-Quds. Dan dia bukan ibu kota Israel by the way ya. Dia adalah ibu kota kaum muslimin, ibu kota Palestina. Maryam pulang nih dari ngelahirin sendiri di sebuah tempat yang jauh. Makanan qasiyah pulang. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Ketika Maryam sampai di gerbang kota, Maryam udah dihadang oleh orang-orang Yahudi yang pengen mempersekusi Maryam. Jadi Maryam itu dihadang di bandara, di terminal, di stasiun dihadang. Gak boleh masuk kota. Kenapa? Karena Maryam dituduh pembawa sial. Karena Maryam dituduh selingkuh. Karena Maryam dituduh berzina. Dan Allah sudah gak briefing Maryam. Wahai Maryam, kamu punya banyak haters di Al-Quds. Kalau nanti kamu di-hate sama mereka dengan kata-kata komen yang tidak baik, diam aja. Diam Maryam, diam. Jangan ngomong sepatah kata pun. Akhirnya Maryam mengatakan, siap ya Allah, saya akan diam. Datang Maryam. Ketika Maryam sampai di gerbang kota, langsung di-hate rame-rame. Ya Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kata orang-orang Bani Israel, kamu itu membawa sial, jangan masuk kota kami, karena kami tidak mau ketimpa sial. Wahai Maryam, kamu itu pezina, kamu itu hina, kamu itu tercela, kamu berbuat dosa besar sementara ayah dan ibumu itu orang yang soleh dan soleha. Wahai Maryam, kenapa kamu mencoreng nama baik orang-orang Bani Israel? Dihina habis-habisan. Maryam diam saja. Ketika Maryam udah gak kuat diam lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi Maryam nasihat, memberi Maryam ilham, beri isyarat kepada bayimu, wahai Maryam. Sehingga Maryam yang sedang menggendong bayinya, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat kepada bayinya. Maksudnya, bicara sama anak saya kalau kalian pengen tahu kebenarannya. Tanya sama anak saya kalau kalian pengen tahu siapa ayahnya. Tapi dengan bahasa isyarat, gak boleh ngomong. Fa'asyarat ilaih, akhirnya Maryam memberi isyarat. Makin rame orang-orang Bani Israel. Maryam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana kamu suruh kami bicara dengan baik? Kamu itu selain orang hina ternyata udah gila juga ya Maryam. Makin di-hate. Tiba-tiba Allah membela Maryam dengan membuat anak bayi ini bisa bicara. Qol, bayi itu ngomong. Apa kata-kata bayi itu? Yang masih digendong oleh ibunya. Dia bilang, Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalam
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Sepanjang itu bayi itu bicara. Coba. Bayi masih digendong ibunya, bicaranya tuh panjang banget. Fasih lagi tuh. Kita aja nggak bisa sefasih itu loh. Tiba-tiba bayi yang lagi digendong ibunya ngomong, "Ini Abdullah." Kebayang gak sih muka bayi ngomong kayak gitu? Ini nunjuk-nunjuk pula tuh gitu kan ya. Kalau bayi sekarang mungkin masih ngemut-ngemut jarinya ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Gitulah Allah membela hambanya yang diam. Makanya hadapilah para haters itu dengan diam. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, dua pilihan kita. Bicara yang baik, kalau nggak kuat, diam aja. Dua-duanya pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran cara kita berinteraksi, akhlak kita dalam sosial media atau dengan siapapun, termasuk dengan keluarga besar kita. Kalau hatersnya adalah orang tua kita atau mertua kita atau pasangan kita atau keluarga besar kita, diam aja kalau kita nggak bisa mendoakannya atau membicarakan yang baik-baik. Barakallahu li walakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah, berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita, kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya AG, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, "Ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah." Gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut. Daerah Jawa Barat namanya Batu Karas. Spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi
persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan apa papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya ya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan langsung, bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid qiraat kata Tehanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantap, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya. Nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh penuh dengan anak muda. Ya Alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget. Orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya. Kenal sama dia? Ya lumayan saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya kata dia. Iya kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh mas namanya siapa? Hanan. Hah Hanan yang mana nih kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah. Dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti. Pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah bayangin.
Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang. Benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduanya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah. Terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin. Dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja nggak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok nggak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini, kok saya dapat hidayah kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya, bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan Alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya Alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu.
Bukan hanya ketemu ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota, tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan.